pengusaha di wilayah dusun, pengusaha bahkan warga selama itu untuk baik juga aware mas. Katanya beberapa teman-teman itu kalau mau sukses itu harus bangkrut dulu mas. Bagi saya rezeki itu kan bukan hanya uang mas, ilmu juga. Ya, jadi sebenarnya itu jadi pengurus atau ketua bahkan Karang Taruna tuh keren lah sebenarnya ya. Kalau dianggap keren ya keren. Asalkan itu tadi Saya selama jadi ketua Karang Taruna tuh, saya dikenal oleh warga. Saya pendatang di situ mas. Saya dikenal oleh warga karena kuliah ini juga berpengaruh kan. Oh iya mas itu kuliah gini gitu mas. Jadi ya beban juga sih. Kita harus benar-benar sering cangkruk, aktivitas yasinan, ngaji, aktivitas itu harus sering hadir juga. Karena dari situlah kita banyak saran dan masukan untuk membangun Karang Taruna. Kita nggak mungkin membangun sesuatu tanpa adanya keresahan masyarakat. Mas. Masa kita membuat program, gak ada masalah dibuatkan program itu. Mubazir mas. Ya artinya program itu menjawab masalah. Betul. Kayak kemarin itu ada yang pengen dibuatkan UMKM mas, level dusun. Saya seneng mas, ada kreatif yang buat kayak tas itu ditenun gitu mas, ada di dusun saya itu, ibu-ibu. Nah cuma selama ini belum terfasilitasi, itu diaspirasikan kepada Pak Kasun dan beberapa perangkat. Saya dengar waktu itu Pak Kasun melempar ke saya, Mas Neo itu urusan kayak gitu karena di kecamatan kan kadang urusan kayak gitu ya mas. Akhirnya ya saya disuruh mulai itu ya saya oke, monggo saya sharing sama teman-teman yang ngurusi UMKM itu. Kalau di level dusun itu disarankan KUB mas, bukan UMKM. KUB itu kelompok usaha bersama. Di level dusun itu pakai itu karena levelnya masih nggak sebesar kecamatan. Di kecamatan ada, di desa itu beberapa udah ada. Jadi kelompok UMKM itu ada mas. Jadi kumpulan UMKM. Kalau KUB ini kumpulan yang punya usaha-usaha. Tuh. Di dusun itu yang dikoordinir itu ya, sama teman-teman. Ini masih mau dijalankan, masih mau dibentuk. KUB dibentuk, didampingi, pendampingnya nanti adalah pengusaha-pengusaha di dusun Majorjo. Ada banyak pengusaha di dusun kita. Ada banyak. Jadi menarik juga ya bahwa kalau lembaga kayak Karang Taruna gitu kan, entah itu di level desa atau di level dusun itu tadi, kalau orang-orang yang di dalam itu orang-orang anak-anak muda, tapi kan pasti ada anak muda kan Karang Taruna kan, anak muda. Nah yang punya pikiran kreatif dan terbuka. Betul. Jadi melihat ada pabrik, ada masalah yang ditimbulkan pabrik, bukan malah kita cari gara-gara, tapi ayo kita duduk selesaikan masalah ini. Betul. Pabrik itu aware wadah kita, apalagi selama kita benar-benar bekerja, pabrik itu aware dan loyal pada kita. Selama kita perusahaan bagi perusahaan itu, selama kita punya uang, bisa disaringkan, bisa berdampak baik, monggo, ayo kita usulkan. Pabrik itu gitu, perusahaan itu gitu mas. Kita pengusaha di wilayah dusun, pengusaha bahkan warga, selama itu untuk baik juga aware mas. Itu yang saya rasakan. Jadi isu sebelum saya itu kan warga ini ditarik rewel ini. Iya, saya merasakan rewelnya warga ketika ditarik. Mas harus kita ditarik gini. Itu menarik untuk apa mas? Ditarik untuk kegiatan Karang Taruna, ya. Kegiatan warga. Ya. Ditarik itu agak seret. Ya namanya orang macam-macam itu aja. Cuma saya hanya mengatakan bahwasannya ini bukan untuk saya. Saya juga mengabdikan diri di sini untuk memfasilitasi dan membuat dusun ini meriah. Dan mereka aware. Jadi pertanyaan dari warga itu, Mas ini harusnya gini. Saya menjawab dulu tentang itu agar mereka teredukasi dulu. Ketika dia udah teredukasi, tahapannya baru. Nah untuk ini Bu, ayo kita bareng-bareng aja ngurus ini sesuai caranya jenengan. Nah gitu. Jadi libatkan mereka. Pasti mereka mau gerak juga atau dia berhenti berbicara. Untuk membungkam omongan-omongan orang yang banyak kan nyinyir mas, nyinyir gini. Jawab dulu dengan kenyataan. Baru yang kedua,
ajaklah mereka untuk mengeksekusi apa yang dia resahkan atau dia konsep. Baru jalan itu, hal yang memang dia inginkan. Ada dua tipenya orang itu. Jalan bareng atau akan diam. Sudah itu selesai. Kalau diam, dia seterusnya akan diam sudah. Dan tidak mau uti-uti tentang itu. Dia akan mendapatkan hasil-hasilnya aja. Dan ketika direview satu warga-warga, jawabnya bisa jadi kebanyakan baik. Karena mereka merasakan apa yang sudah dilakukan oleh lembaga itu. Jadi cara menjawab orang yang nyinyir atas kerja kita, gitu kan, itu dengan hasil nyata. Hasilnya. Kerja. Iya. Kalau katanya Pak Jokowi gitu. Nah, sih. Saya ingat dulu kan mau habis. Terus aktivitasnya selain Karang Taruna sekarang apa? Ya berwirausaha Mas. Berusaha juga menjadi staf di Mas, perusahaan dokumen berencana. Bantu freelance gitu. Ya freelance. Cuma di lain sisi ya berwirausaha Mas. Merdeka berwirausaha itu ya. Harapan dari dulu itu Mas, pengen menjadi pengusaha. Tapi untuk menjadi pengusaha kan satu butuh modal, jaringan, inovasi, ketekunan, banyak lah Mas. Dan saya masih di wilayah tekun, ya kreatif gitu. Modalnya belum ada. Dan saya tidak mau pinjam bank soalnya Mas. Saya punya histori dari keluarga yang tidak ingin saya lakukan tentang bank gitu. Jadi saya pengen adalah sumber lain. Hibah juga udah banyak. Investor udah Ya banyak. apalagi Anda ini masuk apa gen apa berarti? Saya Gen Kalau Z. zaman Gen Z lah. Saya menolak menjadi milenial. Saya Gen Z. Ya intinya kalau kita kreatif, inovatif, mau bergerak, mau mencoba itu dan berpikir baik lah. Jangan mau nipu dan segala macam. Betul. Pasti Trust. ada rezeki. Betul. Udah sejauh mana udah? Jadi selain Karang Taruna, selain ada freelance itu tadi, ini nih sayur. Nah, ya ini salah satu saya. Sayur apa sih? Sayur kini kita jual sayur hidroponik. Budidaya juga. Tapi banyak loh. Saya kalau baca ini ya sampean ini. Baca apa kurikulum pimpin sampean ini. Sampean ini punya apa ya? Kanal masyarakat.com. Ini apa nih? Media nih berarti ya? Media sayurku ini yang dokumen dokumen apa namanya? Sayuran hidroponik, mokafon, cuan second hand, thrifting. Iya. Jared outbound. Wih, Anda suka daki juga berarti ya? Suka. Landak mini Pasuruan. Punya landak, ternak landak? Punya. Saya ada 19 landak. Sekarang udah tak jual Mas. Tapi masih ada lah ya? Ada beberapa. Ada biawak juga di rumah itu sekarang. Burung biawak, tahu kayak kebun binatang. Saya sekarang. Apa ini? Spectral moment. Spektrum. Wadah punya Eko juga nih, spectral moment ini. Itu menjawab itu Mas, di wilayah dan lingkungan kita. Kita kan sering Ada event-event. kumpul sama UMKM, orang yang punya usaha. Jadi di Spectrum Moment itu kita ada jasa desain, ada jasa desain cetak packing produk UMKM itu. Membuat Kita- packaging gitu. Iya, kita fotografi, foto produk, bisa gitu ya. Terus karena kita juga punya kenal-kenalan orang-orang nikah itu ya. Coba mulai fotografi, wedding gitu. Cuma nggak banyak karena SDM di tim kita itu ada yang udah main di situ, jadi sekalian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rumpi. Ini Anda lakukan semua. dilakukan semua Mas. Biasa. Jadi ini maksudnya sibuk banget berarti ya? Ya kan basic saya manajemen Mas. Wah, Kan harus gimana? diolah manajerialnya Mas. Semua kan kita mengawali, kita kan harus punya tim. Itu. Apa Kita itu Mas? olah timnya untuk menjadi lembaga yang baik Mas. Jangan sampai semua itu dilakukan sendiri. Ya itu capek Mas. Ya. Kalau sayur itu kan sayuran. Mokafon. Apa itu? Tepung kesehatan dan olahan. Tepung kesehatan. Tepung obat gitu maksudnya. Tepung mokaf itu Mas. Tepung dari singkong. Iya. Itu Kesehatan itu apanya maksudnya? Ada Itu- obatnya gitu. enggak. Pakai jamunya gitu di dalamnya. Jadi yang anak-anak yang menderita stunting itu nggak boleh mengkonsumsi tepung bebas Mas. Disarankan pakai tepung mokaf. Biasanya kecai. Kalau pakai tepung
lain. Jadi kita pakai tepung, sarankan pakai tepung mokaf. Makanya kita itu ke Jangan dulu bos, kecekul itu. ya ke perusahaan yang tidak makan mokaf. Tidak salting lah. Jadi apa namanya, ke puskesmas itu kita coba lakukan, ke dinkes, kolaborasi. Tapi jalannya sekarang udah pengen main ekspor. Udah mau ini ekspor berarti ya? Ya, kemarin kita diundang Dinas Koperasi Provinsi itu mau diuji produk ke Australia sama Jepang lah misalnya. Udah landing, udah mau ini ya? Ya itu ikhtiar kita mas, ikhtiar kita. Ya, kita kan anak muda yang harus tetap jalan mas. Saya nggak tahu rezeki saya yang lancarnya di mana nanti. Ya banyak ini jangan. Saya nggak tahu rezeki saya di mana. Yang dari semua itu saya belum mendapatkan 1 miliar dari semua itu pokoknya. Berarti punya program Saya gitu. pakai di berapa nih? Ya di umur 30 semoga sudah bisa mendapatkan itu. Ini sekarang umur berapa nih? Sekarang masih 24 mas. 24, berarti 6 tahun lagi ya? 6 tahun lagi. Ya semoga bisa mendapatkan itu. Amin, Ya. amin. Dari semua ini saya belum mendapatkan itu mas. Nah, jadi ya nggak tahu rezeki saya di mana. Saya mau nikah, semoga salah satu itu ada ini. sumber rezekinya. Mau nikah muda berarti ini. 23 tahun ya, sih muda. Nggak tahu ya, nikah muda apa enggak. Gak bahaya tak? Kok ngomong kita tadi didengerin calonnya loh, bahaya. Wah, spesial untuk calon istri. Kasih kalau ini udah kreatif, kuat mentalnya juga. Ya, visi mas kita. Tapi ini jalan semua ya usaha ini ya. Jalan ada yang sudah tumbang. Tumbangnya tuh tutup berarti. Enggak. Berhenti dulu. Oh, terseok-seok lah ya. Iya. Katanya beberapa teman-teman itu kalau mau sukses itu harus bangkrut dulu, Mas. Begitu ya. Saya ada yang mau niatnya bangkrut itu. Bangkrut itu. Ada yang bangkrut dan mau jalan lagi. Mau jalan lagi optimis karena tadi ada WA itu. Pesanan. Oke. Jadi artinya sebenarnya sudah ada pasarnya itu ya. Pasarnya. Anda bisnis. Tapi kok Anda pakai sayurku kenapa? Bangga banget berarti dari 8 usaha itu yang Anda banggakan ini berarti. Bahkan di sekian banyak usaha saya itu yang benar-benar terkonsep dengan matang, inovatif, semua itu sayurku. Kenapa gitu? Karena mulai dari hulu ke hilir itu visionernya jelas banget mas. Setiap minggu itu ada diskusi tentang itu dan inovasi semua. Kegagalannya hanya satu mas. Kita tidak ada tim marketing yang fokus ke situ. Itu aja. Tapi nggak masalah bagi saya. Konsepnya oke, udah berproduksi, cuman bingung masarkannya kemana. Bingung masarkannya. Dan sebenarnya buang ke pasar. Hidroponik ini kan menengah dan menengah ke atas ya sayurnya. Nah itu kita punya visi jangan dibuang ke pasar. Nah karena punya visi itu kita buang akhirnya itu. Di satu sisi belum dikenal, buang. Kita maksa ke situ ya kan. Di teman-teman Sapatori ya sebenarnya orang ini juga masuk di sayurku. Ya saya juga masuk sini jadi nggak bagian yang inti lah. Saya kan yang saya dikit-dikit lah di situ ya. Dan setiap minggu membahas itu dan lain sebagainya sampai lupa kita harus memaksakan. Iya. Cuma itu evaluasi kita dan kita sudah punya target yang jelas kalau habis ini tuh kan. Landingnya jelas. Itu saya bangga dengan ini. Banyak ilmu untuk mengkonsep dari lembaga ini. Iya. Dan itu saya terapkan di salah satunya Mokafo, Rumpi. Rumpi itu mas, jamur crispy. Rumpi, mushroom crispy. Rumpi kan menjadi perbincangan ya. Ngerumpi. Jadi sambil nongkrong ngerumpi sama makan jamur crispy. Baru itu campur sehat mas. Usaha itu ada di desa, di dusun sampean. Dusunnya nih. Enggak mas. Tempat produksinya beda-beda itu. Semua saya nggak punya rumah yang besar. Semua sewa tempat, sewa lahan. Mokafon itu kan kita juga itu nanam singkongnya juga berapa hektar itu kan. Itu juga petani di Gempol itu kan saya minta untuk nanam nanti. Saya ambil di pemberdayaan masyarakat itu di Mokafon ada. Lumayan juga sebenarnya ternyata. Karena kan kita kalau bersemai dengan masyarakat, kita ngerangkul masyarakat, ketemu sama orang-orang, itulah
yang menjadi sumber rezeki ya. Naya. Iya, betul. Nah, bagi saya rezeki itu kan bukan hanya uang, Mas. Ilmu juga. Saya bukan orang pertanian. Saya punya manajerial yang saya dapatkan di kampus dulu, kan di organisasi. Jadi ini bisa jadi anu lah ya, bisa jadi ilmu lah, pembelajaran buat teman-teman anak-anak muda terutama yang hidup di desa. Jadi membangun segala potensi yang ada di desa itu kita bisa, nggak harus ke kota. Apalagi di Indonesia, Mas. Semua tersedia lah. Kalau dulu pernah diskusi sama Mas Arta ini kan, kamu harus pilih Indonesia nih, Om. Itu yang masih menjadi keinginan saya. Cuma bagaimanapun ya karena keterbatasan beberapa hal, belum bisa, nggak ada masalah. Selama saya bisa keliling, misalkan di Pasuruan saya mulai keliling, melihat potensi atau saya manfaatkan. Harus disempatkan keliling Indonesia. Saya kebetulan dapat kesempatan dulu zaman kerja itu di tempat kerja yang memberikan fasilitas buat saya untuk belajar banyak hal, termasuk keliling Indonesia. Hampir semua pulau-pulau besar, bukan hampir, semuanya mungkin. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, itu sudah saya. Jadi saya banyak belajar dari perjalanan saya. Saya mati, yaitu yang membentuk cara pandang saya melihat potensi. Gitulah. Keinginan saya keliling Indonesia itu melihat Indonesia itu kan kaya, Mas, makanya dijajah. Jadi saya melihat podcastnya Orisinil yang pertama, kan Indonesia dijajah karena rempah-rempahnya. Saya yakin Indonesia itu memang kaya betul. Dan kita yang muda ini mau buat apa gaya kita, mau dikemas seperti apa? Tugas siapa itu? Bagi saya tugas pemuda. Yang kaya bolehlah kreatif, yang muda punya tenaga, punya otak yang harusnya bisa fokus ke situ, ya diolah dengan baik. Apalagi dengan media digital sekarang. Iya, betul. Harusnya itu bagi saya. Berwirausaha, karena memang persentase pewirausaha di kita tuh masih kecil, belum besar dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN tuh nggak sampai 10% kalau nggak salah data terakhir. Jadi anak-anak muda seperti sampean ini bisa banyak menginspirasi sobat-sobat Ori yang muda-muda ini bahwa anak muda itu ya bisa berkarya. Jadi kuliah boleh nih, nyari ilmu di kota. Tapi ilmu yang didapatkan dari belajar itu tadi, menuntut ilmu, kan bisa untuk membangun desa. Kalau katanya teman saya juga itu, Ainur Rizki Mubarak itu. Nah, kebetulan teman di waktu kuliah. Gempol ya, cutting saya di sastra dia. Dia itu pengen jadi lurah. Jadi keinginannya itu membangun desa, menata kota. Nah itu masih terbesit di saya. Desa menata kota. Kalau saya belum bisa menguasai desa untuk membangun dari dusun dulu ini. Dan banyak sekali potensi di situ. Oke lah, ini lumayan anak muda satu ini. Mudah-mudahan cerita-cerita Nio ini menginspirasi. Intinya kita harus bergerak. Anak muda itu bisa berkarya dan memberikan kebermanfaatan untuk desanya. Atau kalau di level yang paling kecil, dusunnya. Yang penting kita mau bergerak, kita mau berinovasi, pandang semangat. Kita bisa, pasti bisa. Dan kolaborasi, betul. Itu yang paling penting. Yes. Oke, Mas Nio, makasih banyak. Salam buat teman-teman Karang Taruna, Karang Taruna hebat di Dusun Mojorjo, Kecamatan Gempol, Mas. Luar biasa. Makasih banyak sekali lagi udah menyempatkan hadir dan berbagi cerita dan inspirasi di sini. Ya. Oke, teman-teman sobat Ori, itu tadi obrolan saya dengan Yunio Dwi Ariski, anak muda yang kreatif dan penuh semangat. Ternyata aktivitasnya banyak, usahanya juga banyak ternyata. Dia membawa perubahan di Karang Taruna di dusunnya. Jadi ada before afternya ternyata. Luar biasa juga ya.
punya usaha juga banyak. Mudah-mudahan ini menginspirasi buat teman-teman anak-anak muda di desa-desa lain, di dusun-dusun lain. Dusun itu kan bagian dari desa juga. Betul. Oke. Sekian, saya pamit. Ikuti terus episode kita selanjutnya. Bye-bye.